Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa teman-temannya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap semuanya ya, luar biasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai ya mempelajari mengenai teks prosedur. Untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut pada bab berikutnya, materi selanjutnya yaitu materi teks berita, aksi nyata para pelindung bumi. Ya, sebagai pengetahuan awal, teks prosedur yang sudah selesai kita pelajari dan teks berita yang akan mulai kita pelajari sama-sama merupakan jenis teks informatif. Artinya, kedua jenis teks sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Perbedaannya terletak pada informasi yang disampaikan. Kalau teks prosedur itu menyampaikan informasi mengenai cara melakukan sesuatu secara langkah demi langkah, sedangkan teks berita itu menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu mampu memahami pengertian teks berita, mampu memahami unsur-unsur teks berita, dan juga mampu mengidentifikasi informasi dalam teks berita melalui unsur-unsur teks berita. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering ya membaca ataupun mendengar suatu teks berita, suatu berita. Namun pada kenyataannya tidak semua berita itu benar. Ada yang namanya berita palsu, terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini yang bisa saja menyesatkan. Oleh karena itu penting untuk kita mempelajari materi teks berita ini agar setidaknya kita mengetahui cara mengidentifikasi informasi dalam suatu teks berita itu bagaimana, cara membedakan berita yang palsu dan berita yang benar itu bagaimana, sehingga kedepannya kita bisa lebih bijak dalam menerima dan mencari informasi ya. Sebelum lebih lanjut lagi, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu asesmen awal yang sudah ibu siapkan ya dalam lembar soal ini. Silahkan kerjakan, waktunya 3 menit ya. Tolong ini ketua kelasnya dibagikan. Baik, sudah selesai semuanya ya. Baik anak-anak, coba ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak ibu di sini pernah ataupun sering mendengar suatu informasi mengenai peristiwa atau kejadian baik itu di radio, televisi, koran dan lain sebagainya? Pernah? Pernah ya, bahkan sering. Kalau sering, coba ibu ingin tahu berita apa saja sih yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan? Betul ya, tentang keracunan makan bergizi gratis, korupsi dana hibah, pergantian menteri, ya, pondok pesantren ambruk dan lain sebagainya. Beragam ya. Nah, dari sekian banyaknya berita yang kalian baca, yang kalian dengar, coba ibu ingin mengetahui informasi apa saja sih yang biasanya dimuat dalam teks berita? Ya, betul ya. Mulai dari apa peristiwa yang terjadi, kemudian di mana peristiwanya, kapan kejadiannya, siapa yang terlibat, kronologinya bagaimana dan lain sebagainya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Benar ya anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu ada satu contoh teks berita tentang longsor dan banjir. Boleh kalian baca terlebih dahulu. Sampai belakang apakah terlihat? Terlihat ya. Boleh silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah selesai ya. Coba dari hasil kalian membaca contoh teks berita yang ibu berikan, yang ibu paparkan, coba ibu ingin kalian berpendapat. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih itu teks berita? Silahkan Neng Yara. Benar ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Neng Yara. Benar ya, jadi anak-anak, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi sesuai fakta atau disebut dengan faktual dan sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang atau disebut dengan aktual. Kemudian, informasi apa saja sih yang terdapat dalam teks berita tersebut? Mulai dari apa peristiwa yang terjadi?
Luar biasa. Barisan sebelah sini coba jawab dengan kompak. Di mana peristiwa itu terjadi? Luar biasa. Barisan sebelah sini jangan kalah kompak. Kapan peristiwa itu terjadi? Luar biasa. Barisan sebelah sini jangan memudar kekompakannya ya. Coba jawab, siapa yang terlibat dan siapa yang menangani peristiwa tersebut? Luar biasa. Barisan sebelah sini, mengapa peristiwa itu terjadi? Luar biasa. Barisan sebelah sini, bagaimana penanganan terhadap peristiwa tersebut? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya, berarti anak-anak ibu sudah bisa mengidentifikasi, menemukan informasi dalam teks berita ya. Nah anak-anak, pertanyaan yang ibu ajukan mulai dari apa sampai dengan bagaimana, itu yang disebut dengan unsur-unsur teks berita. Kalau dalam bahasa Inggris ya, kita kenal dengan istilah 5W1H yang meliputi unsur what, where, when, who, why, dan how. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan istilah adik simba yang meliputi unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketika kita ingin mengidentifikasi informasi dalam suatu teks berita, kita bisa menggunakan unsur-unsur teks berita. Sampai sejauh ini dapat dipahami? Alhamdulillah. Kalau seperti itu, kita coba identifikasi lagi suatu teks berita. Hanya saja kali ini ibu ingin identifikasinya secara berkelompok. Silahkan kalian buat menjadi 6 kelompok ya, silahkan ibu bebaskan mau seperti apa. Buat menjadi 6 kelompok, duduknya berkelompok ya. Silahkan LKPD-nya ibu bagikan. Nah, di sini sudah ada LKPD, silahkan kalian kerjakan sesuai petunjuk pengerjaan ya. Kerjakan 15 menit waktunya ya. Silahkan. Ini Neng, punten. Ya, silahkan dikerjakan ya. Anak-anak, kalau ada kebingungan, kalau ada yang ingin ditanyakan, petunjuk pengerjaannya kurang jelas, boleh ya, silahkan ditanyakan. Silahkan kerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya ya. Coba dilihat lagi LKPD-nya apakah sudah lengkap. Baik, kalau sudah lengkap, silahkan ibu minta perwakilan dari setiap kelompoknya 1 orang maju ke depan, bawa LKPD hasil pengerjaannya, paparkan hasil pengerjaannya di depan ya. 1 orang 1 kelompok ya, jadi ada 6 orang yang maju ke depan, silahkan. Baik, ini ya mulai dari kelompok 1, 2 sampai dengan 6 perwakilannya sudah di depan. Silahkan kalian paparkan hasil diskusi tadi bersama teman-temannya. Paparkan hasilnya ya di bagian unsur-unsur. Itu kan unsur-unsur ada 6 unsur ya. Jadi 1 orang 1 unsur, paparkan jawabannya. Saat temannya sedang memaparkan jawabannya, silahkan dilihat LKPD kalian. Barangkali nanti ada jawaban yang berbeda, nanti tolong disampaikan ya. Silahkan. Baik, tepuk tangan untuk perwakilan dari setiap kelompoknya ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya atau bagaimana? Sama semuanya? Baik, kalau sama semuanya silahkan kembali lagi ke tempatnya, ke tempat duduknya. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih ya, sudah berani maju ke depan dan memaparkan jawabannya ya. Baik anak-anak, coba sekarang dilihat lagi LKPD-nya, perhatikan LKPD-nya. Tadi jawaban yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya, setiap perwakilan dari kelompoknya itu sudah benar, runtut sudah tepat ya. Nah, coba kita bahas lagi ya. Pada tabel itu ada 6 unsur ya, ada 6 unsur. Unsur yang pertama itu unsur apa? Coba, unsur apa ada jawabannya pada paragraf berapa? Paragraf pertama, kalimat pertama. Unsur kedua, di mana, dan unsur ketiga, kapan? Ada pada, benar ya, di bawah judul. Ini ada yang memakai huruf tebal. Lalu selanjutnya, unsur siapa? Ada pada paragraf kedua. Benar ya, paragraf kedua itu sudah dipaparkan satu-satu, dirincikan daerah apa saja, 5 daerah tersebut. Lalu selanjutnya, unsur mengapa? Ada pada paragraf kedua. Benar ya, kedua ini pada paragraf kedua di kalimat
pertama. Selanjutnya unsur bagaimana ada pada paragraf kedua juga ya. Kalau tadi unsur siapa itu hanya merincikan daerahnya apa saja. Kalau unsur bagaimana itu disebutkan cara atau proses setiap daerah tersebut sampai mendapatkan penghargaan itu bagaimana ya. Sama semuanya berarti ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh dikumpulkan kembali LKPD-nya ya. Baik anak-anak, ya bisa kita simpulkan bahwa teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai yang benar-benar terjadi dan diperbincangkan oleh banyak orang. Ketika kita ingin mengidentifikasi informasi dalam suatu teks berita, kita bisa menggunakan unsur-unsur teks berita yang meliputi unsur apa, mengapa, dan bagaimana. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, bisa kita simpulkan bahwa hari ini pada pertemuan hari ini kita belajar tentang apa saja? Pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, dan mengidentifikasi informasi dalam teks berita. Paham? Penjelasan dari Ibu mudah dipahami? Pada saat tadi mengidentifikasi ada yang kesulitan? Bisa semuanya ya? Luar biasa. Kalau sudah paham bisa silahkan kalian kerjakan asesmen sumatif ya yang sudah Ibu siapkan dalam lembar soal berikut ya. Ibu sudah menyiapkan soal untuk asesmen sumatif. Silahkan kerjakan. Durasinya 5 menit ya, waktunya 5 menit. Silahkan ini ketua kelas tolong dibagikan. Baik, silakan 5 menit kerjakan sesuai petunjuk pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan hari ini dicukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya masih membahas mengenai teks berita. Kita akan lanjut pada struktur dan kaidah kebahasaan teks berita ya. Silahkan untuk pertemuan selanjutnya setiap orang membawa contoh teks berita ya. Teks berita seperti apa Ibu? Dibebaskan. Ibu tidak akan membatasi. Bebas, silahkan kalian membawa teks berita tentang apa saja. Yang terpenting teks beritanya aktual dan faktual ya. Jangan jangan membawa gawai ke sekolah. Jangan dijadikan membawa gawai ke sekolah ya. Alasan membawa gawai ke sekolah, pilihannya 2, mau ditulis dicatat di buku catatan atau kalian cetak ya contoh teks beritanya. Silahkan. Yang tidak hadir hari ini tolong diingatkan, kalian juga nantinya tolong saling mengingatkan ya. Sampai sejauh ini paham? Paham. Kalau dipahami, baik, kita cukupkan ya. Silahkan ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa untuk menutup pembelajaran pada pertemuan hari ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf ya atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.